Assalamualaikum. Unu ngajawab itu. Assalamualaikum. Sampurasun. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dengan saya di channel Orang-Orang Bahagia. Jadi tempat ngumpulnya orang bahagia itu adalah di channel ini gitu ya. Apa apa kabar saudara? Mudah-mudahan baik, bahagia, sehat ya. Nah, kita teruskan. Kalau yang kemarin itu kita ngobrolin masalah kompatibel dengan Gusti Allah. Jadi artinya apa dulu nih ya? Maksud saya kompatibel dengan Gusti Allah itu adalah kita mempunyai kesadaran akan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Jadi itu maksud saya. Jadi kita terhubung terus dengan Gusti Allah ini ya. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah satu, kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Udah satu aja lah, itulah manfaatnya ya. Manfaatnya satu aja. Kalau kita sudah kompatibel dengan Gusti Allah, maka kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Bukankah ini modal utama atau modal dasar orang untuk hidup ya? Adanya ketenangan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi keruwetan, menghadapi seluruh kejadian, diperlukan ketenangan ya. Dan ketenangan ini hanya bisa didapat dengan kita kompatibel dengan Gusti Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingatku saja, kata Allah, maka hati ini menjadi tentram. Bukan begitu saudara? Bukan. Ada yang ikut ketawa. Oke. Itu ya manfaatnya. Kalau yang lainnya masalah materi, masalah yang lain, terus itu ya itu mah aksesoris aja ya. Bonus-bonus kecil aja. Tapi sebetulnya kalau kita bisa mengingat Allah terus, itu juga sudah merupakan sebuah anugerah gitu. Kan jarang orang bisa ingat Allah terus gitu ya. Oke, itu manfaatnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya agar kita bisa kompatibel. Kalau menurut versi saya, caranya sih ya biasa sajalah. Anda melakukan atau kita lakukan sholat 5 waktu misalnya, ya, sholat tahajud, sholat duha, atau sholat-sholat yang lain, yang intinya kita mengingat Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah ya. Kita bersujud. Nah, ada sholat, bisa dengan sholat. Yang kedua bisa dengan puasa, menjalankan puasa bagi orang yang yang suka puasa ya, atau orang yang ingin lebih lebih afdol deh gitu ya dengan puasa. Bisa juga dengan wirid zikir. Nah, zikir, wirid ya kita tentukan waktunya, kita rutinkan untuk berzikir gitu. Atau dengan membantu atau menolong orang, menolong sesama. Bisa ya memberi bantuan makanan, minuman, duit gitu ya bagi orang yang perlu ya. Kita kasih kita penuhi keperluannya kalau kita mampu loh gitu ya. Gitu ya. Ini cara-cara yang biasa atau cara-cara yang yang biasa yang bisa dilakukan gitu. Itu kan sederhana sebetulnya. Cuma memang melakukannya agak sedikit berat mungkin ya. Nah, itu ya cara-caranya bagaimana kita bisa kompatibel dengan Gusti Allah ini. Ya kalau menolong orang ya nggak usah lihat apa-apanya, pokoknya kita menolong orang aja gitu. Ada orang yang kelaparan, kita tolong, kehausan dan sebagainya gitu. Menolong binatang juga boleh gitu. Ada kucing yang kejepit atau binatang lain kejepit, kita tolong dia gitu. Wah, itu terharu banget malaikat kalau begitu. Anda misalnya menolong jurig cenah naon gitu. Ayo jurig minta tolong. Minta rokok, bere rokok lah gitu. Kan sesama makhluk hidup, oke? Gimana?
Ya, gitu ya. Itu menurut saya loh ya. Lalu satu lagi adalah dengan cara membaca Al-Quran. Nah, ini penting ya. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa membuat diri kita kompatibel dengan Gusti Allah ini gitu. Ya, cina barengan enggak. Enggak, baca Al-Qurannya kan banyak juga rekan-rekan saya yang tidak bisa baca Al-Quran ya kalau dibunyikan. Bukan berarti saya jagoan juga, enggak. Kata siapa ya, enggak gitu. Jadi ya kalau misalnya eh, tidak mampu satu juz baca Al-Quran, satu surat lah gitu. Kalau nggak bisa satu surat, satu ayat kan sedikit ya, satu ayat gitu. Kalau nggak bisa satu ayat, satu apa lagi ya, ya satu ayat lah minimal gitu. Atau kita lihat aja tutup lagi, kita lihat aja tutup lagi gitu ya. Ya pokoknya mah ada kesan kita ini ingin tahu gitu, ingin membaca gitu. Nah, atau say hello aja sama ada mushaf Al-Quran nanti ya, misalnya simpan di tempat yang kita bisa lihat, yang bisa dijangkau, yang gampang dijangkau tangan gitu ya. Kita bisa ambil, kita simpan aja di situ, dan setiap kita mau keluar, kita lirik dia, kita lihat dia gitu. Itu pun untuk awal-awal untuk bisa apa, meningkatkan ya. Pokoknya kan ingat terus gitu. Oh iya, ada Al-Quran gitu. Dan itu kan suatu saat kan bisa jadi Anda membacanya dan tertarik, karena Allah gampang saja untuk memberikan hidayah gitu ya bagi siapapun. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin itu cara-cara yang bisa dilakukan ya, dari cara-cara yang tadi. Sholat ya. Sholatnya 5 waktu. Dimana kalau satu waktu, karena ada teman saya juga yang yang bisanya sholat maghrib terus, ngancam banget gitu. Ya kita berhadapan dengan siapa dulu gitu ya. Kalau menurut ketentuan atau fikih ya agak sulit ya dibenarkan seperti itu gitu. Tapi sebagai hal di dalam pengalaman kehidupan saya sendiri dan juga orang-orang, memang kita tidak bisa langsung ya melakukan sholat 5 waktu. Ya kalau nggak bisa 3 waktu atau gitu, duhur, asar gitu. Maghrib. Kalau enggak ya satu waktu yang seperti itulah logikanya ya. Yang penting nih ada keterkaitan kita merasakan kehadiran Gusti Allah di dalam kehidupan kita. Itu aja gitu. Nah, kesananya Anda bisa mengaplikasikan apa-apa gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya ya. Karena ya Islam itu adalah bukan yang ada di dalam buku-buku saja, bukan hanya ada di dalam pikiran-pikiran orang-orang saja. Itu sudah tafsir gitu. Anda sendiri punya kedaulatan untuk bisa memanifestasikan gitu, namanya Islam gitu, di dalam diri Anda gitu. Ini kalau menurut saya lah, tapi nggak bisa dipakai sebuah dalil kebenaran gitu ya. Tapi ya gitu kan, kadang-kadang juga kita untuk melakukan sesuatu hal kebaikan ya berat banget gitu. Maka kita cobain untuk awal-awal, cobain yang mampu dulu gitu. Wah gampang lah pokoknya malah gitu ya, jangan dibikin berat gitu. Rekan-rekan semua, saudara-saudara sekalian, nah kalau kita sudah kompatibel, berarti kita sudah merasakan ketenangan yang luar biasa. Mau kejadian apapun ya tetap aja bersyukur gitu ya, karena rahmat Allah begitu sangat luas gitu ya. Kalau rahmat itu kan meluas, semua orang dikasih rahmat, semua makhluk hidup ya, jadi meluas banget. Anda mau kafir ataupun orang muslim ya tetap aja dikasih, karena Allah ini maha pengasih, maha penyayang ya, dikasih rahmat gitu, jadi meluas banget gitu. Nah ada juga rohim, kalau rohim itu mendalam gitu, kasih sayang yang mendalam gitu. Ya itu ya kita kan menjurus ke sana gitu ya.
Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi bukan mengajari Anda atau ngeguruan no kameri gitu ya. Tetapi ini saling mengingatkan lah ya, terutama buat rekan-rekan saya yang usianya setengah abad ke atas gitu. Kita saling mengingatkan, dah hese kalau nggak ini kalau nggak diingetin. Dan saya bikin video ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Nah sekarang mungkin apalagi sekarang gitu ya, kondisi dan situasi sekarang itu sangat-sangat kita tuh berharap dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah ini ya. Sekarang ini ya pokoknya gimana lah gitu ya. Ada pandemi yang meluas ya, ada yang orang-orang sakit banyak juga yang meninggal gitu ya. Mungkin dulu tidak terdengar teman kita kena virus gitu, tapi sekarang kan sebelah kita dan orang-orang dekat kita, karena saking virusnya mewabah seperti saat-saat ini ya, sehingga efeknya juga ada susah mencari penghasilan atau mencari uang ya, karena ada PPKM ya. Sekarang tanggal 26 Juli ya, berarti katanya diperpanjang atau enggak? Enggak tahu. Kan kemarin tanggal 25 ya. Saya juga nggak tahu lah kabarnya, saya sendiri sudah sekarepmu aja lah gitu. Mau diperpanjang berapapun gitu ya. Kalau saya sih ya kuat-kuatin gitu, bahwa Allah yang memberikan rezeki ya, gitu aja di dalam pikiran saya. Allah yang memberikan makan, minum dan sebagainya, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan gitu ya. Jadi nggak ada urusan dengan yang lain gitu ya. Tapi ya mungkin setiap orang beda-beda penerimaannya, yaitu silahkan aja Anda sendiri yang lebih tahu dan lebih pintar tentu saja ya. Oke rekan-rekan semua, mudah-mudahan di masa pandemi ini kita tetap dikasih kebahagiaan gitu ya, kasih kesehatan gitu. Karena kan sekarang orang menggugat kebahagiaan ini, terutama saya juga gitu, digugat ini kebahagiaan ini. Ini katanya gimana ini bahagia virus di mana-mana katanya, orang sakit banyak, orang meninggal juga banyak. Bagaimana bah? Harus bahagia ya, itu gimana cara sampean aja gitu, cara berpikirnya gitu ya. Ya kalau orang yang yang berpikirnya lurus-lurus aja ya mungkin kesulitan dan sangat kesulitan gitu ya. Tapi apakah saya juga susah? Ya susah juga saudara yang ngaku. Susah juga, tetapi kan tentu pasti ada kebaikan di dalamnya gitu ya. Itu mungkin ya, jadi tetap aja kita harus bahagia ya, bahagianya dengan cara kita sendiri gitu. Udah beda-beda orang melampiaskan kebahagiaannya, atau maka apakah saya harus memproklamirkan kebahagiaan saya? Nggak usah kan. Tetap aja kita harus harus tenang gitu ya, tidak demonstratif juga gitu ya, atau tidak reaksioner menghadapi kejadian-kejadian yang serba tidak menguntungkan seperti sekarang ini gitu ya. Lamun cekolot sama sabar jang gitunya, sabar. Gitunya ya, habis gimana lagi gitu ya. Bagi rekan-rekan semua ya, saya doain deh biar banyak rezekinya, bagi yang sulit dikasih kemudahan, bagi yang sakit dikasih kesembuhan ya. Mungkin itu yang bisa saya harapkan, yang bisa saya ucapkan kepada Anda semua nih ya. Oke, kayaknya segitu dulu tentang kompatibel dengan Gusti Allah. Tenang saja, wis pokoknya malah Gusti Allah mboten sare nih, kata teman saya begitu. Gusti Allah mboten sare. Men bahasa Inggrisnya teh naon? Gusti Allah ora turu. God is not to sleep gitulah, no teuing lah pokoknya gitunya. Tenang wae. Oke.
Salam sejahtera buat semuanya. Semoga Anda dilimpahi dengan rahmat Allah, dilimpahi kasih sayang Allah gitu, dan kita dikasih petunjuknya gitu. Oke, rekan-rekan semua, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.